أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita berada di dalam kelas Allah. Begitu disebut di dalam surat Hud. Kalau kita bangga berada di dalam sekolah kelas-kelas elegan, kelas S1, kelas S2, kelas S3, ada kelas Lemhanas, ada kelas Sepati, Sepama. Ini kita di dalam surat Hud disebut berada di dalam kelas Allah. Karena kita sedang belajar tentang ilmu Allah. Demikian kita berada di ruang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang maha gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana." Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya nanti yang akan memasukkan pemahaman Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala ke dada-dada mereka. Tenang kau Nuruz Zaman. Saya cuman asisten dosen saja. Ini kelas Allah namanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini kelas Allah namanya. Maka kita bersihkan kolbu kita, gestur kita sebaik-baiknya. Karena kalau di dalam kelas manusia saja, rapatnya Pak SBY dengan dulu itu menteri-menteri dan sebagainya, kalau ada yang tidak serius, dimarahin sama Pak SBY. Apalagi kalau Presiden Korea Utara itu, Kim Jong-un, ada yang tidak serius di kelas beliau itu, wah itu hukumannya besar. Ini kelas Allah, lebih dahsyat dari itu. Oleh karenanya kita akan membahas tentang roadmap, peta jalan. Tentu saja dalam waktu yang singkat ini kita pada poin-poin besar dan kita merenung dan kita nanti lebih banyak discuss tentang ini. Oleh karenanya di dalam kelas Allah ini, maka mari kita membersihkan kalbu sejenak dan berdoa kepada Allah, mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala atas aib-aib yang kita lakukan, yang boleh jadi bahkan anak dan pasangan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Anak buah kita, orang-orang kolega di sekitar kita, mertua, ayahanda dan ibunda kita mungkin tidak tahu dosa kita. Mari mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kolbu ini bersih dan cemerlang, siap menerima ilmu Allah. Mari kita bersuara mengaku salah di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sada'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار
وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل دعانا يا الله يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan manhaj Al-Qur'anul Karim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qiyamah, setelah dibersihkan kalbu kita, dan nanti Allah akan memasukkan ayat ini, ayat-ayat pemahaman ini dengan kekuatan Ruhul Kudus, sehingga nanti kita mendapat pemahaman. Dan syaratnya itu adalah berikutnya sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, setelah membersihkan qalbu, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maka berikutnya adalah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka ketika dibunyikan kitabullah, ikutilah bunyinya. Itu karena faida qara'na fattabi' qur'ana, itu artinya ketika dibunyikan Al-Quran, ikuti bunyinya, mau satu ayat penuh atau potongannya, vibrasinya, panjang pendeknya, karena itu frekuensi qalbu. Tsumma inna alaina bayanah, nanti Allah akan detilkan pemahaman itu, apapun latar belakang kita. Mau latar belakangnya militer, nanti dia faham. Mau latar belakangnya pebisnis, dia nanti faham. Mau latar belakangnya akademisi, nanti dia faham. Jadi membunyikan ayat Allah bersama-sama itu agar kemudian masuk kepada kalbu yang sudah dibersihkan dengan istighfar. Kita akan temanya membahas tentang roadmap bagaimana membangun negeri yang hebat. Pada saat saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, semoga saudara-saudara kita yang di Sumatera itu berduka, banjir bandang, hantaman-hantaman, lok-lok kayu besar, kemudian putus jembatan dan infrastruktur, hancur rumah-rumah, dan sebagainya lah. Maka kita minta tolong kepada Allah dan mencoba memahami roadmap ini sesuai dengan surat Saba ayat yang ke-15. Mari kita buka surat Saba, yaitu surat yang ke-34 ya. 34. Halaman 430. Dalam Quran pojok itu begitu. Kalau ada yang di handphone, ya surat Saba. Baik. Di pojok kiri atas. Mari kita bacakan bersama-sama satu ayat ini, lalu kita renungkan nanti bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah chapter yang membahas tentang bagaimana negeri yang hebat itu, namanya negeri Sabah. Nanti itu dijelaskan di dalam surat Al-Furqan. Chapter Al-Furqan itu membahas tentang bagaimana ketajaman mata hati kita dan ketajaman melihat permasalahan. Intuisi kita, chapter itu ada di chapter 25, namanya Al-Furqan. Tentang Tubba namanya. Tubba itu adalah raja-raja dari kaum Sabah ini. Tubba. Nah, Tubba ini kaya raya. Ini disebutkan sebagaimana kaum Sabah itu adalah ayat-ayat tanda-tanda takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada negeri yang hebat namanya Sabah. Nah, raja-rajanya itu disebut Tubba. Dan Tubba itu kaya raya. Raja Tubba ini yang suka kita wirid namanya surat Ad-Dukhan, itu kalau berjalan melakukan ekspedisi, terutama ketika mau menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Nanti itu diceritakan tafsir itu di dalam surat Al-Furqan. Raja Tubba ini membagi-bagi emas kepada negeri yang dilewatinya. Jadi dia bukan bagi-bagi sembako. Raja Tubba ini membagi emas kepada negeri yang dilewatinya. Saking kaya rayanya negara itu. Tubba namanya, Raja Tubba. Nah, apalagi rakyatnya. Karena emasnya itu bukan dibagi kepada rakyatnya, tapi dibagi kepada negeri lain, rakyat lain. Itu hebatnya Sabah ini, Tubba itu. Maka digambarkan ini subur sekali, kanan kirinya itu subur gitu. Jadi kalau kita jalan di tol Jagorawi itu tol yang paling bagus itu. Karena kan yang bangun orang Korea dulu ya. Itu di kanan kirinya tuh bagus gitu, tol Jagorawi itu hijau gitu. Tapi kalau tol yang baru-baru itu masih kering-kering, gersang. Nah, ini kanan kiri melihat negeri itu subur, makmur dan kaya raya. Dan yang diceritakan kalau di surat Sabah ini tentang kehebatannya, tentang bagaimana kesuburannya. Tapi kalau surat Al-Furqan itu menjelaskan tentang yang namanya devisa, kekuatan emasnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri itu disebut dengan negeri baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang
nyaman, thayyib. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan negeri yang thayyib, rumusnya itu di negeri Saba. Nanti diceritakan kemudian terjadi decline, terjadi penurunan dari kemampuan negeri itu ketika mereka sudah meninggalkan kitabullah. Nah, jadi nanti dijelaskan itu di dalam chapter 5, di dalam kepemimpinan elegan, namanya surat Al-Maidah ayat 71. Kalau orang sudah meninggalkan kitabullah, negerinya pasti dijajah. Kok bisa begitu? Karena kita sering kali membahas kitabullah itu tidak membumi. Apa yang terjadi? Kita seakan-akan membaca kitabullah itu seperti sebuah dongeng. Padahal Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Nanti kejadian sejarah itu menjadi siklus yang akan berulang berputar di antara kalian. Tapi di antara manusia itu di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima menjadikan berbagai kitabullah itu cuma formalitas pengajian pagi dan sore. Itu berbagai kaum terdahulu. Tidak diambil substansinya dan apa yang harus diaplikasikan dari itu. Maka kalau membaca kitabullah itu harus dalam keadaan haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu bacanya benar, vibrasinya, iklapnya, panjang pendeknya, gunnahnya benar, tadabburnya benar, dan action plan-nya benar. Itu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 121 cara baca kitabullah. Al-Quranul Karim sekarang yang kita pegang ini berisi kumpulan dari kitab-kitab terdahulu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kenapa kemudian terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau negeri itu berada di dalam bimbingan Allah, maka nanti negeri itu menjadi hebat. Kalau tidak mendapatkan bimbingan Allah, negeri itu nanti akan menjadi kering pahit. Banyak pohonnya, banyak vegetasinya, banyak forestry-nya, banyak agribisnis mungkin dibangun, tapi tidak membuat rakyatnya sejahtera. Itu di dalam surat Saba yang kita baca pada ayat yang ke-16. Bahkan air-air yang dicurahkan tinggi itu limpasannya menjadi banjir besar. Berjuta-juta liter air yang turun dari langit nggak bisa diminum, gitu. Orang bisa saja selamat, dia berada di dalam ketinggian di atas loteng atau di atas atapnya, tapi air yang melewat di depannya itu racun. Itu yang diceritakan pada surat Saba ayat yang berikutnya, yang 16. Kenapa begitu? Karena mereka melakukan pelanggaran di dalam menjadikan kitabullah untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi baiknya itu bukan sekedar baik kemudian kita melihat kesejahteraan dan sebagainya, tapi memang dalam bimbingan Rob, dalam ampunan Rob. Nah, maka kita diminta untuk melakukan deklarasi itu wajib 17 kali untuk mengucapkan itu, namanya surat Al-Fatihah 17 kali. Kalau kita tidak melakukan itu tidak sah sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam cobaan apapun, kena banjir atau kena kita sedang mendapatkan gain, keuntungan dalam bisnis, ya terus saja harus mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu Allah menjawab hamadani abdi. Jadi Fatihah itu dialog. Maka kalau kemudian kita dialog sama menteri, sama presiden, kita unggah-ungguh, maka indah sekali tadi bacaannya Ustadz Syafi'i. Ustadz Syafi'i ya?
imam tadi ya. Moga-moga beliau mendapatkan ilmunya Imam Syafi'i. Bacaannya indah, Fatihahnya juga deklarasinya indah. Karena Rasulullah SAW kalau membaca Fatihah itu bisa dihitung hurufnya pelan-pelan. Karena ada deklarasi dan itu dijawab oleh Allah. Idza qala al-hamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamadani 'abdi. Ketika seorang hamba itu melakukan deklarasi, dia mengatakan segala puji alhamdulillah ya Allah, engkau Rabb sekalian alam. Maka Allah mengatakan hambaku sedang memuji-muji aku. Sayang kemudian ketika dia baca Fatihah, dia tidak merasakan jawaban Allah itu. Gitu. Ada dialog di sana. Maka kalau hamba itu sudah mengatakan Rabb, nanti akan dibimbing nanti oleh Allah. Mengapa perlu bimbingan? Karena manusia ini pada dasarnya tidak mudah bersatu. Gitu. Karena manusia ini pada dasarnya tidak mudah bersatu. Gitu. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, maka di sana senior kita yang namanya malaikat itu, ketika kita diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka malaikat itu mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apa ini yang mau diturunkan ke muka bumi? Padahal makhluk semacam ini ya Allah, ini mereka akan tusuk-tusukan, menumpahkan darah, bisa memboikot, bisa membelot, bisa berkhianat. Ini sejak awal kita dikasih tahu bahwa kita itu punya potensi begitu. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam sudah mendapatkan ilmu yang kemudian singkat cerita, ilmu itu mengalahkan para malaikat dan senior-seniornya itu, maka para malaikat dan jin disuruh sujud. Tapi kan tidak mau tuh ya, yang namanya iblis itu kana minal jin di dalam surat Al-Kahfi, gak mau dia tunduk. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam di surat keputusan Allah itu turun ke muka bumi, maka disuruh setelah mengalahkan para malaikat, disuruh untuk stay sejenak. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tunggu dulu sebentar. Ilmunya masih kurang satu setelah mengalahkan para malaikat itu. Apa itu? Yaitu ilmu ketika nanti berhadapan dengan manusia yang lain, keturunan-keturunan itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti anak Adam itu saling bermusuh-musuhan gitu. Jadi disebutkan itu. Nanti pada ayat yang ke-36 Allah yang berfirman, wa qulna habitu wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi ketika Nabi Adam stay sejenak untuk mendapat satu training lagi, nah yang prototipe ini nanti akan turun berulang di muka bumi, yaitu nanti digoda sama iblis itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini jumto surat Al-Isra tentang bagaimana Al-Araf tentang bagaimana godaan iblis dari 4 penjuru. Begitu. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam mengalami training, lalu kemudian makan buah huldi, singkat cerita begitu. Nah, lalu Nabi Adam nanti sebelum turun ke muka bumi sudah dikasih tahu oleh Allah, kalian nanti akan saling bermusuhan. Jadi kita itu potensinya bermusuhan. Memang kalau duduk pengajian begini adem di masjid,
Coba nanti kalau kemudian ada perebutan kursi, mau kursinya ketua RT, ketua RW, mau ketua ormas, bahkan mungkin ada di ketua DKM, itu sudah ada friksi. Karena kecenderungan kita bertahan hidup. Jadi mengaji Quran jangan absurd, sehingga tidak membumi, real kita. Apalagi bicara negeri seperti negeri Sabah. Bahkan di dalam surat At-Tahrim chapter itu mengatakan, dalam pengharaman itu sesungguhnya anak-anak dan pasanganmu bisa jadi musuh bagimu. Jadi kita ini susah untuk bersatu, karena memang Allah mengatakan nanti kalian saling bermusuhan. Maka prestasi yang paling bagus adalah berusaha mempersatukan umat, mempersatukan keluarga, dan mempersatukan bangsa. Itu kita belajar sekarang dalam skala yang lebih luas, yaitu bagaimana membangun negeri yang hebat. Kalau nanti di dalam surat kepemimpinan chapter 4 surat An-Nisa itu berbicara tentang leadership pribadi, leadership keluarga, dan leadership negara. Kalau enggak, Quran itu tinggal dongeng, dibaca aja mungkin satu huruf pingin 10 pahala, tapi tidak didalami substansinya dan tidak bisa dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ilmu pamungkas untuk turun ke muka bumi, namanya ilmu taubat. Ya, itu kemudian Nabi Adam ketika diturunkan di muka bumi ditentir langsung oleh Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Surat Al-Baqarah ayat 37. Ilmu pamungkasnya itu langsung ditentir Allah. Apa? Ilmu tobat. Tobatnya Nabi Adam tuh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap nabi itu ada ilmu pamungkasnya. Kalau ketemu sama ilmu pamungkasnya para nabi, ilmu taubat, ampunan dari Allah, maka dia menjadi leader yang hebat. Maka Nabi Yunus ketika mengalami konflik perseteruan manusia yang selalu tusuk-tusukan, kemudian manusia yang saling berkhianat, maka beliau itu sempat pundung. Apa pundung itu istinya? Pundung, lari dari kehidupan. Dia nggak maulah kotor-kotor kehidupan. Ditegur sama Allah sampai dimasukkan ke pesantren, namanya pesantren perut ikan, ya kan? Lalu di dasar kedalaman laut terdalam, Nabi Yunus alaihissalam diajarkan oleh makhluk-makhluk terkecil. Itu ketika kemudian istighfarnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus selesai dari pesantren perut ikan, dilempar ke darat, lalu kemudian sabar dan menjadi pemenang. Jadi kalau pundungan, marah dan sebagainya itu tidak tahan di dalam pertarungan, lama-lama kemudian orang akan termakan pelajaran Belanda dulu. Udah kalau ngaji itu jangan ngaji politik, ngaji ekonomi, itu ada standarnya itu. Saya sebagai ketua umum Majelis Ormas Islam yang anggotanya itu ya ormas-ormas Islam gitu. Saya sebagai ketua umumnya, kita melihat ada konflik nanti di ormas-ormas yang ada. Majelis Ormas Islam itu didirikan tahun 2012. Nah, saya ketua umumnya. Nah, jadi konflik-konflik itu kalau tidak menggunakan kitabullah, nanti kita pundungan. Apa tuh pundungannya? Ngambek. Berorganisasi ngambek. Baik organisasi keluarga, pundungan, apa bentuk pundungannya? Cerai. Talak namanya, pundungan. Maka cerai itu halal tapi tidak disukai Allah. Gitu. Ada berikutnya organisasi yang lebih besar, namanya organisasi kemasyarakatan, RT, RW, DKM.
Kalau pundungan nanti keluar dia. Maka harus orang memiliki resilient namanya, kemampuan daya tahan untuk menghadapi saling tusuk-tusukan, saling fitnah. Maka nanti digambarkan di chapter 8, resiliensis itu, kemampuan bertahan itu namanya menata harta besar negara. Yas'alunaka 'anil anfal. Siapa yang sedang rebutan tentang harta ini? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berebut ghanimah perang Badar. Jadi ngaji kitabullah itu mestinya realistis gitu. Kalau tidak nanti ya kita mungkin membahas agama kayak agama lain. Kalau ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri, itu mah pelajaran pendeta. Kemudian mungkin kita baik-baik tapi kemudian tidak membahas tentang bagaimana regulasi berbagi sumber daya. Itu enggak kayak rahib-rahib aja. Maka ketika ada sahabat kemudian di masjid aja, sementara yang lain menyelamatkan yang lain, maka Fudail bin Iyad ini pernah dinasehati sama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hai Fudail, debu-debu jihad itu lebih bermakna dari tetesan air matamu. Maka di dalam ujung nanti kitabullah, orang yang sholat tapi tidak memikirkan orang-orang du'afa untuk bangkit, itu disebut pendusta agama. Begitu. Nah, untuk bisa bertahan di dalam saling serang, saling boikot, saling berebut kursi, itu diajarkan sampai skala negara harus dapat ampunan Allah. Wa Rabbun Ghafur. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bagaimana mitigasi dari bencana yang bisa melimpas seluruh infrastruktur, itu tamsil ya. Dalam surat Nuh itu ayat yang ke-10 itu syaratnya adalah dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampun kalian, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, yang kaya, yang miskin, minta ampun kepada Allah. Nanti Allah akan berikan ampunan. Yursilis samaa alaikum midrara. Nanti akan dikasih air dari langit yang kualitasnya bagus, bukan jadi limpasan banjir. Yang faham tentang hidrologi pasti tahu, limpasannya itu jadi banjir, dia tidak terserap kepada tanah, apalagi tidak ada yang vegetasi menahannya, apalagi sudah dibuat tambang yang sembarangan, deforestasi, itu yang terjadi di Sumatera tuh. Maka banjirnya itu kemudian tidak ada yang menahan limpasan air gitu. Kemudian orang mengatakan itu karena masalah cuaca yang ekstrim. Kalau di dalam Quran harus berasli mengatakan itu azab dari Allah. Orang yang ingin kelihatan humanis mengatakan enggak, jangan bilang azab, nanti harus berani, nanti di Quran dikatakan begitu. Lalu kemudian kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang punya musibah, bukan sekedar nyinyir, oh itu azab. Setelah itu harus sadar, karena yang masih hidup masih bisa mengambil ibroh. Kalau tidak, yang mengungsi, yang hidup itu nggak ngerti-ngerti bahwa ada azab dari Allah. Nah, orang yang tidak takut azab itu tidak dapat checklist orang beriman yang benar. Chapter 23 surat Al-Mu'minun, klausul ke-57. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan istighfar. Itu. Apa yang berikutnya? Setelah air mengalir dengan bagus, air yang diminum berkualitas, masuk ke darah berkualitas, tidak merusak darah, karena 90% tubuh kita itu air. Jadi butuh air. Kalau sembako bisa ditunda dikit, tapi kalau air, wah itu nggak bisa ditunda. Maka kalau istighfar kata Nabi Nuh, satara yursilis sama alaikum midrara. Surat Nuh ya, surat 71.
Maaf. ويمددكم بأموال وبنين. Nanti harta kalian ditambah sama Allah, hutang-hutang dibayar, hutang negara, hutang pribadi dibayar. Banyakin istighfar, kata Nabi Nuh alaihi salam. Itu mitigasi. Yang disebut negara yang warabbun ghafur itu bukan hanya slogan ringan, tapi rakyatnya, pemimpinnya juga harus rajin tobat. Karena setinggi-tingginya ilmu kayak Nabi Adam alaihissalam, kalau nggak pakai tobat kalah sama gerakan iblis. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kata Allah, firman Allah. Jadi iblis itu mendapatkan izin untuk menggoda kita 24 jam dari 4 penjuru. Bahkan kalau orang tidur tidak baca doa gitu, nanti telinga kita dijadikan toilet selama kita tidur oleh iblis, dikencingin. Itu hadisnya begitu. Jadi warabbun ghafur itu syaratnya rakyatnya bertobat, pemimpinnya bertobat. Itu nanti dapat harta yang berlimpah dan anak-anak yang barokah. Kemarin ketika kita sedang munas di Majelis Ulama Indonesia, kita membahas khusus tentang generasi muda ini. Tidak santun pada orang yang berilmu, tidak santun pada orang tua. Mereka lebih suka membahas hal-hal yang sifatnya tangible, ada cuan, ada ini. Yang hal-hal sifatnya intangible, yang tidak bisa dihitung dengan angka, mereka nggak ngerti. Padahal kepemimpinan yang hebat itu bisa menghitung yang intangible, visi ke depan dan sebagainya. Itu intangible. Ini bahaya ini, anak kita ntar lagi anak-anak kita ini dijajah karena dia merasa hebat, ternyata dia bekerja kepada orang-orang yang tidak setia pada negara dan menghabiskan sumber daya negara secara serakah. Ini nggak ngerti kadang-kadang anak-anak kita ini. Kita bahas kemarin di Majelis Ulama Indonesia. Apalagi kita, anak-anak kita sekarang udah nggak usah ngaji. Kenapa? Cukup buka HP dan lihat artificial intelligence. Mau hadis berapa pencet. Itu ada gunanya juga. Tapi saudara-saudara, coba bedakan kalau bapak-bapak ini buka DeepSeek yang dari China atau buka Meta yang dari Amerika. Coba lihat ketika membahas tentang Palestina, ketika membahas tentang bantuan Amerika pada Zionis, beda itu tanggapannya. Dan anak-anak muda kadang-kadang tidak tahu tentang di belakang itu semua. Walaupun artificial intelligence luar biasa ya, kecanggihannya. Jadi perlu negara yang pandai bertaubat. Maka pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-12 itu, ketika nanti anak-anak diberi bagus generasi itu, Indonesia emas itu banyak yang cemas ini. Anak-anak muda jauh dari, coba lihat berapa persen anak-anak muda di rata-rata pengajian masjid. Coba survei, coba hitung berapa persen anak muda. Tapi kalau di sini 100% Pak, karena ini muda semua. Kalau di tempat-tempat lain susah itu ditemukan anak muda gitu. Dan ini dibahas di Majelis Ulama Indonesia Pusat ketika kemarin kita melaksanakan munas di Ancol bersama nasional. Jadi ini masalah. Maka nanti kemudian harta ditambah kalau istighfar di dalam surat Nuh ayat 11 itu, dan anak-anak nanti kualitasnya dibaikkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat visi, mereka tidak hanya menghitung yang tangible tapi intangible. Orang yang skala bisnisnya besar, dia tidak hanya menghitung tangible, tapi kalau cuma karyawan dia menghitungnya tangible. Ini masalah di negara kita generasi berikutnya ini. Lalu kemudian ketika sudah diberikan harta dan anak-anak, nanti kalau istighfar kata Nabi Nuh
nanti diberikan kebun-kebun. Apa kebun itu artinya? Tanah. Karena kalau kebun itu nggak ada tanahnya bukan kebun namanya. pot bunga. Kebun itu nanti artinya ada tanah. Apa tanah itu? Artinya kedaulatan. Coba lihat surat Nuh itu. Setelah infrastruktur hancur semuanya, asal syaratnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tobat pada Allah, tobat. Pejabatnya tobat, rakyatnya tobat, regulatornya tobat, pemegang hak anggaran tobat. Nah, itu harus ada leader di dalam negara ini. Jadi waktu bertemu dengan Pak Prabowo di istana, kita bikin surat. Saya bikin surat ke Pak Prabowo dan saya sampaikan ke beliau bahwa negara ini butuh leadership presiden. Gitu. Jadi leadershipnya bukan hal yang semata-mata kemudian dari narasi, tapi perlu leadership. Bagaimana kemudian tentang fiskal itu sebelum diganti Ibu Sri Mulyani, setelah itu rupanya ada pergantian tentang fiskal, disiplin fiskal dan sebagainya. Saya kirim surat ke presiden. Gitu. Harus ada perbaikan di negara ini. Gitu. Dan Presiden Prabowo alhamdulillah responsif terhadap hal-hal yang sifatnya masukan dari ulama, tapi bukan hanya sekedar artifisial. Karena kalau ulama itu artifisial, nanti di downgrade sama orang karena dia ketika berhadapan dengan masalah negara, APBN, bencana, paling banter cuman berdoa. Tapi kalau membuka kitabullah, ketemu tibyanan likulli syai'. Dia menjelaskan berbagai hal, mulai dari bencana dan mitigasinya. Jadi di dalam surat Nuh itu kalau istighfar nanti dapat kebun, kedaulatan, pohon, lalu kemudian irigasinya. Apa irigasi di kebun-kebun itu artinya bapak-bapak yang ada di Kementerian Pertanian ketika kemudian membangun sawah kan ada anggarannya itu, termasuk ketika membangun saluran irigasi. Tapi kalau itu tidak dikawal dengan kuat, irigasinya rusak. Saya dulu termasuk di dalam HATA, himpunan ahli tanah dan air gitu. Jadi rusak, bangun irigasi juga, saluran juga seadanya. Coba bapak-bapak lihat di parit-parit kebun raya istana, kan bisa dilihat tuh dari pagar. Dan itu buatan Belanda, itu ada hitungannya Pak. Parit yang lebar, kemudian di tengah-tengahnya ada cekungan kecil, ya kan? Itu ada hitungan hidrologinya itu untuk mengantisipasi misalnya banjir berulang 25 tahun, 30 tahun, itu ada hitungannya itu. Nah sekarang kadang dipapas aja gitu, cekungan kecil tuh. Coba lihat di irigasinya Belanda yang dibuat di Istana Bogor, yang anak-anak orang kadang ngeliat kijang-kijang itu, ya kan? Coba lihat, ahli hidrologi pasti tahu, oh ini keren ini Belanda ini, gitu. Nah kalau istighfar nanti kebun-kebun dapat, kedaulatan dapat, dan irigasi dapat, maka warabbun ghafur. Jadi sebelum bicara tentang how to dari bagaimana berkuasa, karena waktunya ini saya tanya tadi sama imam, kalau di sini sampai berapa? Oh ini sampai surut. Oke, jadi kita discuss habis ini. Ini tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mendalami kitab Allah, atau mereka mau mengunci mati? Kami kunci mati kalbu mereka. Moga-moga dengan keikhlasan kita bisa menemukan solusi peta jalan, baik infrastruktur, baik sumber daya alam, maupun anak-anak berdasarkan pengalaman 124.000 nabi. 124.000 superhero itu digambarkan di dalam surat Al-Anbiya, tapi tidak semuanya disebut namanya. Itu dijelaskan di dalam surat chapter leadership An-Nisa, nggak disebut semua, tapi di sini ada matriksnya. Kalau dibongkar surat Hud nanti ada tuh, kalau dosanya begini
azabnya begini, mitigasinya begini. Kalau dosanya itu kerusakan sosial budaya, nanti bentuknya ditimpa atau terjadi apa namanya kayak di Palu itu yang atas tanahnya kebalik jadi di atas. Apa itu dulu terjadi tuh, tanah di bawah dibalik. Sama dengan kejadian kaum Lut. Kalau di situ ada kerusakan seksual dan budaya sosial ya, maka nanti hukumannya longsor dibalik. Itu nanti ada hadis-hadisnya itu menjelaskan itu. Kalau kemudian menggunakan riba terang-terangan bagaimana bentuknya. Kalau pemimpinnya sudah apa namanya jahat pada rakyatnya, nanti hukumannya kayak gini. Itu ada petanya itu. Tapi surat Hud mungkin dibaca hataman, tapi tidak dielaborasi peta-peta itu. Maka dalam surat Hud, kalau sedang berhadapan dengan kitabullah, berikan gestur terbaik apa namanya yaitu berada di kelas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali prolog yang saya sampaikan tentang bagaimana sih membangun roadmap, membangun negeri yang baik, karena sekarang orang sedang bertanya. Di mayoritas umat Islam sebagai pemegang saham di Indonesia, itu jumlah kita kebanyakan mengelola UMKM. Dari 65 juta UMKM, dari 60 juta pebisnis itu, yang mayoritas muslim kan, itu 96,2% itu UMKM. Banyakan tapi mikro dan ultra mikro, yang tidak sampai kemudian omsetnya 300 juta, 1 miliar, dan kita sedang diajarin bangun begitu. Maka kita sedang melakukan gerakan di Majelis Ormas Islam itu bersilaturahim antar masjid, namanya Federasi Masjid Indonesia. Nah, untuk kemarin kita bersurat supaya nanti insya Allah tanggal 10 sampai 12 Desember ada training untuk koperasi-koperasi masjid, koperasi-koperasi ormas. Kita kerjasama dengan insya Allah dengan LPDB dan Kementerian Koperasi. Jadi real yang kita bahas di dalam eskalasi perbaikan itu dengan actionnya langsung. Jadi membumi kitabullah ini. Ini namanya tibyanan likulli syai'. Dia menjelaskan segala aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan lengkap di sini. Ini adalah masjid yang luar biasa. Entitasnya dari berbagai latar belakang kepakaran di masjid ini saya lihat hebat, luar biasa. Moga-moga masjid ini bisa menjadi epicentrum dan membuat hidayah kepada masjid seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Ini barangkali yang saya sampaikan, silahkan kalau ada masukan, nasihat, kritik, atau mungkin pertanyaan sambil kita menunggu waktu duha. Karena syuruk itu artinya awal duha, syuruk, waktu duha. Demikian, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mari silakan. Boleh sebut nama saya supaya punya tambahan saudara. Ya. Terima kasih. Saya Pak Agus. Makanya tadi saya sampaikan Pak Ustaz terkait dengan cita-cita surga di bumi. Tapi saya kata Pak Ustaz, jadi indeks korupsi di seluruh bumi, Pak Ustaz, negara yang lebih mengedepankan religius itu indeks korupsi itu sekali. Kenapa Pak? Negara yang nilai religiusitas sangat tinggi, itu indeks korupsi tinggi Pak. Artinya kalau indeks korupsi itu rendah, katanya tidak ada korupsi. Kalau itu contoh misalnya
Indonesia juga itu sangat kurang 100 terus. Itu juga dari Afrika, Mali, Tunisia, Filipina. Begitu juga dari Pakistan. Tetapi negara-negara yang tidak masuk dari agama religi itu pada susah. Sebagai contoh, Finlandia itu negara yang sangat paling lama. Kedua Belanda itu malah penjara kosong. Kemarin boleh di Polres Kabupaten Bogor sampai 1.000. Wah, kosong banyak sekali orang yang curi di Indonesia. Kemudian pertanyaannya Ustaz, kok saya mengamati dalam negara yang mengedepankan agama, spiritualitas, kok hampir menjadi negara gagal dalam memakmurkan rakyat itu negara yang tidak konsen berada. Oh enggak, itu bukan dunia yang baik kalau saya ingin mengucapkan apa yang salah di negeri ini? Ahli tafsir banyak, ahli tauhid banyak, kiai yang bersikup, apa yang kurang? Ini highlight yang keren. Ada lagi? 3 highlight kita bahas. Silakan kalau ada. Silakan. Nama Pak? Terima kasih. Dengan Ayatullah dari Hidayatullah. Ayatullah. Jadi sekali kita menafsirkan Indonesia sebagai negara yang makmur. Padahal kita lihat negara ini sampaikan bangsa banyak negara-negara kaya, tapi malah jadi kutukan. Negara kaya jadi kutukan. Kami coba sudah kita tahu sudah punya penghasil masa besar, tapi dari sana jadi konflik. Bahkan negara-negara kaya lain pun ternyata tidak lepas dari konflik dalam diri sendiri. Dan kami berkuatnya apa Indonesia yang kaya itu bisa menahan sana kalau misalkan pemerintah ulama dan sebagainya masyarakatnya tidak bisa menahan diri. Seperti tadi yang disampaikan di awal, jangan hubungan. Sudah banyak indikasi ormas, partai dan sebagainya itu amputasi. Dan ini yang mungkin membuat kita orang telah dari apa yang harus dilakukan sebagai umat dan juga pimpinan negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Supaya ganjil, witir. Gus, mari Gus. Highlight. Apa kira-kira? Kalau saya tadi namanya Pak Agus, mungkin kalau jelaskan Kurang Mas. Ustaz. ya, kalau tadi namanya Pak Agus, kenapa negara kita yang ada di situ seperti mengolah indeks korupsi dan mungkin kita ini Mahjuro. ya, hal yang ada kurang kita tidak benar. Mungkin itu ada. Keren ini. Karena mahjuro. Baik. Ini baru tadabbur. Jadi real, apakah benar Quran sebagai the way of life, tibyanan likulli syai'. Saya tanya dulu. Bapak tahu Indonesian Corruption Watch? Pernah ada ya? ICW. Ya.
Menurut ICW itu yang paling korup di Indonesia itu sebelum kementerian departemen apa? Nggak kedengeran apa? Ya, ini fakta. Departemen apa? Nah, ya, fakta. Nggak usah malu. Itu fakta, temuan. Gitu. Tentu saja kita tidak mengeneralisir. Pokoknya yang Kementerian Agama koruptor, enggak. Tapi itu kan data yang ditentukan. Yang nomor 2, menurut mereka, dulu departemen apa? Hah? Apa? Kurang jelas? Ya. Jadi Pak Agus, jangan dilihat rohaniawan aja yang korupsi. Yang korupsi itu orang pintar juga korup. Bahkan semakin banyak literasinya, paling pintar menyembunyikan anggaran, ya kan? Real. Jadi kita apple to apple ya, jangan melihat satu sisi saja. Ya, tapi jangan digeneralisir juga. Yang namanya di kementerian sekarang pendidikan koruptor semua, enggak begitu. Kita tidak fatalis, tapi data itu perlu dijadikan sebagai membantu kacamata kita, perspektif. Kita jangan malu-malu. Maka di dalam Al-Quran itu digambarkan tentang bagaimana menata harta besar negara. Apa harta besar negara itu? Di chapter 8 Al-Anfal. Jadi negara-negara yang rampasan perangnya paling besar, negara mana yang rampasannya paling besar? Britania Raya. Yang disebutnya sepanjang matahari bersinar, di situ negeri Britania Raya. Currency-nya pound sterling. Masih tinggi nggak sampai sekarang? Masih tinggi nggak? Ya. Maka nanti belajar itu semua, belajar negara, harus kemudian tahu detail-detailnya, sehingga agama ini tidak jadi sebagai pembahasan hanya sekedar masalah ibadah, terus minyak dan emasnya diambil orang. Padahal kita belajar dari the superhero 124.000 nabi itu, kita jadi champion, singkat cerita gitu lah. Gitu. Maka di dalam penataan harta besar negara itu nyambung kepada chapter 9. Chapter 9 itu namanya surat At-Taubah. Surat At-Taubah ada basmalahnya tidak? Ada basmalahnya tidak? Enggak ada. Menurut sebagian mufassir itu karena masih nyambung dari chapter 8, menata harta besar negara. Lalu kemudian surat 9 itu nama lainnya adalah surat Al-Bara'ah, yaitu pemutusan hubungan kerja. Trak, itu namanya surat 9. Ya, nama lain dari surat At-Taubah itu surat Al-Bara'ah. Apa korelasinya? Di surat 8 pada klausul ke-73 itu walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah Pak, jangan langsung dianggap oh yang tidak Islam. Nanti di penjelasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ada orang yang ngaku-ngaku Islam tapi dia melakukan keingkaran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia ngaku beriman pada Allah dan hari akhir. Jumto surat Al-Baqarah nanti yang berbicara tentang perilaku munafik, pidatonya bagus-bagus, tapi dia membuat di sektor hulu itu bangkrut, petani-petani, peternak-peternak itu bangkrut karena dia mengambil rente dari perdagangan itu. Bisa jadi bentuknya impor dan sebagainya. Itu munafik. Itu disebutnya nanti di surat Al-Baqarah. Jumto surat Al-Munafikun.
Kalian nanti akan mendengar pidato-pidato orang begini ini memukau. Nah, jadi di dalam surat 8 dikatakan ayat ke-73. Orang yang ingkar pada Allah itu bikin konspirasi. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, ya, kalian nanti akan mendapatkan fitnah yang besar. Tidak bersatu akan mendapat fitnah dan bencana besar. Nah, jadi kemudian pertanyaannya, siapa yang harus kemudian membuat perubahan? Oh, nunggu Satrio Piningit. Menurut Quran, Satrio Piningit itu ada di dalam dada kita masing-masing. Kita harus berkeringat juga. Seperti negeri yang hebat itu, rakyatnya harus berkeringat, bertobat. Karena mayoritas rakyatnya itu bertobat, nanti dijelaskan di dalam chapter 7, helicopter view namanya, melihat masalah dari ketinggian, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau orang mayoritas negeri itu benar-benar imannya dan takwa itu takut pada Allah, Pak. Jadi nggak usah fakta integritas di depan anaknya, di depan keluarganya, di depan orang banyak, di depan publik, dan pada saat dia sendirian dia takut pada Allah. Itu namanya chapter 7 ayat 96. Itu syaratnya. Kalau mayoritas rakyatnya ada yang begitu, maka negeri itu dihandling Allah, turun barokah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Apa barokah itu? Kalau di dalam grafik itu minimal tuh subutul khair, tidak terjadi inflasi. Itu janji Allah, Pak. Tapi kalau terjadi inflasi, penurunan daya beli, kualitas berbanding waktu, itu kemudian terjadi penurunan, decline, itu namanya tidak barokah. Barokah itu begini, gampangan beginilah. Kalau beli susu, teh susu, itu dulu cerita-cerita naik haji, itu berapa tuh? Berapa real? Sekarang dulu waktu kita naik 2 real, ya kan? Naik haji, yuk minum teh susu habis salat subuh, berapa real? 2 real. Enggak turun-turun tuh. Enggak naik-naik tuh namanya standar rata. Dari tahun kemarin tidak terjadi inflasi. Tapi kalau sudah turun barokah, kenaikannya tuh bukan begini, Pak. Bukan linear, tapi eksponensial dalam grafik. Itu dijelaskan dalam chapter 7 ayat 96. Itu handlingnya dari Allah, nanti nyembur barokah dari langit dan bumi. Nah, maka di dalam nata harta besar negara itu nanti ada surat berikutnya, namanya surat 9 At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Maka salah satu pengertian kenapa tidak ada basmalahnya, karena itu nyambung. Siapa yang tidak boleh mengelola harta besar negara dan tidak boleh dipilih untuk itu? Dalami coba surat 9. Nanti kita bongkar. Ada 4, Pak, yang tidak boleh mengelola harta besar negara itu. 1, orang musyrik. Karena pada Allah aja dia nggak jujur pada saat sendirian, apalagi di depan orang. Dia nanti bisa tipu-tipu. Kadang pakai kopiah, tapi lama-lama dia mengkhianati umat Islam. Yang kedua, itu namanya ulama busuk. Itu ulama su namanya, ahlul kitab. Itu nggak boleh, Pak, mengelola harta besar negara, kata Pak Agus. Tapi jangan digeneralisir, yang namanya ulama itu su semua tuh. Enggak juga begitu. Kita harus fair. Maka di dalam dialog-dialog dengan Majelis Ulama Indonesia, kita melakukan revitalisasi. Ulama itu bukan dari penampilan, bentuk sarungnya, bentuk jubahnya, bentuk apa. Ulama itu di dalam Al-Quran simple, yaitu yang takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir, klausul ke-28, ayat 28. Jadi kalau ulama yang sebenarnya itu ya adalah yang takut pada Allah di depan banyak orang, di depan penguasa, di depan anak dan istrinya. Nangis dia takut pada Allah. Tentu saja dia berani mengatakan yang benar walaupun pahit. Itu ulama namanya. Ada the brave one yang darahnya merah,
dia berani, tapi tidak petantang petenteng. Nanti dijelaskan tuh cara menjadi ulama itu bukan petantang petenteng karena disebut kiai atau ustadz. Itu dijelaskan nanti dalam chapter ketajaman, chapter Al-Furqan ayat yang ke-63. Begini gestur yang original dari para ulama yang tidak busuk. Ulama busuk nggak boleh di dalam chapter 9 mengelola harta besar negara. Kalau salah pilih, ya salah sendiri. Gitu. Jangan salahkan bunda mengandung. Yang ketiga, siapa yang tidak boleh mengelola harta besar negara? Yaitu orang munafik. Salah satunya adalah pidatonya bagus, tapi tidak menolong rakyat. Bahkan petani, peternak, nelayan, dia tidak bisa memiliki sektor hilirnya, hilirisasinya. Tidak bisa mendapatkannya. Itu yang tidak melindungi itu, pidatonya bagus-bagus, itu termasuk munafik. Nanti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Karena itu penyakit bangsa terjajah. Yang keempat, terakhir, siapa yang tidak boleh mengelola harta negara? Orang dolim. Jadi kalau kemudian kita meletakkan mereka yang empat itu untuk mengelola harta besar negara, itu salah kita. Apalagi ada yang ngajarin jangan ikut pemilu. Wah, itu pelajaran berbahaya itu. Nah, nanti yang masuk ke dalam DPR yang mengelola undang-undang siapa? Komunis, ya kan? Orang dolim, ulama busuk, itu masuk tuh, dan orang musyrik. Maka ketika leluhur kita di Masyumi dulu protes tentang 7 kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihapus sama Soekarno, itu menarik tuh dialognya Soekarno. Kalau ingin memang melaksanakan Islam dengan kuat di Indonesia, masuk ke parlemen. Nanti kalau mayoritas di sana, undang-undangnya juga berpihak kepada umat Islam. Tapi ada agen-agen yang mengatakan, demokrasi nggak bagus, ini nggak bagus. Akhirnya suara kita diberikan kepada komunis, diberikan kepada liberalis, diberikan kepada. Jadi memang yang membuat kita tidak mayoritas mungkin kita sendiri. Itu undang-undangnya. Jadi saya setuju Pak Gusmul katakan tadi. Itu karena Qur'annya hataman mungkin, tapi tidak secara utuh hakko tilawati seperti surat Al-Baqarah ayat 121. Ditadaburinya juga tidak ditadaburi. Kemudian setelah itu dibuat renstra juga tidak dibuat. Padahal itu dijelaskan di dalam surat 9 ayat 105, bikin action plan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Bikin action plan. Dan siapa yang bisa membangun seperti itu? Namanya masjid. Jadi sayang kalau masjid hanya jadi tempat ibadah tapi tidak membuat gerakan perubahan. Maka Nabi Adam ketika turun pertama kali ke muka bumi membangun masjid, namanya Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya di dalam surat Al-Isra itu digambarkan Nabi Adam membangun kolaborasi masjid namanya Masjidil Aqsa. Sayang sekali kalau masjid hanya membahas tentang masalah ibadah mahdoh, tidak membuat sebuah gerakan movement, membuat orang mengerti kitab Allah dan tahu caranya. Saya kira dari 3 highlight ini begitu yang terjadi. Jadi bagaimana mengubah negeri yang mayoritas umat Islam di sini? Kita harus terlibat. Jangan hanya bilang MUI dong, Departemen Agama dong yang berbuat, DPR dong berbuat. Kita harus terlibat menjadi orang yang mengerti ilmu tobat dalam implementasinya sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita tahu bagaimana bentuk implementasi dari taubat itu sampai menjadi rencana strategis. Itu ternyata dibahas di masjid. Maka di chapter 9 untuk menyaring 4 kelompok yang berbahaya itu di surat 9 ayat ke-18 kuncinya masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Nanti kita bahas surat 9 ayat 18 itu intinya masjid.
Jadi kalau kita melakukan penguatan dengan agregasi masjid se-Indonesia, saya sudah bicara dengan Pak Yusuf Kalla, yuk kita bikin agregat-agregat ini menjadi kuat, tapi sesuai dengan bimbingan kitabullah. Jangan literasi-literasi yang lain. Yang lain boleh pakai manajemen dan sebagainya, tapi Qur'annya dulu dibongkar sebelum kitab-kitab yang lain. Ini highlight yang luar biasa. Terima kasih atas highlightnya. Moga-moga barokah. Dan menjelang akhir hayat kita termasuk yang ditulis berkeringat oleh Allah untuk mengubah kebaikan dari keburukan jadi kebaikan. Nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, hai Ali, la yahdiyallahu rajulan bika khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ali, kalau engkau bisa membuat satu orang memahami tentang agama ini, satu orang saja, lalu dia bergerak untuk itu, maka yang kau lakukan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ajarkan gerakan ini kepada pasangan, anak-anak, cucu, yang kemudian dikhawatirkan kemarin di majelis ulama, karena anak-anak dan cucu-cucu sebagian besar mayoritas umat Islam itu tidak ke masjid. Dan temuan kemarin 72.4% itu yang buta huruf, jangankan tadabbur, buta huruf Al-Quran. 72.4% dari umat Islam. Lakukan perubahan. Moga-moga niat kita ini dicatat oleh Allah, sehingga kita meninggal 2 jam yang akan datang, niat membuat perubahan dengan masjid ini sudah tertulis di sini, dicatat niatnya. Terima kasih atas sharingnya. Mohon maaf atas kekurangan. Moga-moga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita, tilawah kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibimbing kita bersatu dengan orang-orang yang ikhlas untuk mendapatkan cahaya kitab Allah dan bergerak untuk itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, hamdalah dan doa penutup Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.